kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya Sunarif. I love Wednesday. Wah, setiap hari kita kelihatannya menikmati hari ke hari nih, Bung Rocky, karena dunia politik kita hari ke hari makin seru. Walaupun di satu sisi COVID-nya juga makin ngeri gitu. Nah itu betul tuh. Ini bright Wednesday, tapi dark di Wisma Atlet. Karena numpuk pasien di situ. Iya, iya. Jadi ada yang merasa bahwa seakan-akan tidak ada harapan dibandingkan dengan rencana pemerintah sebelumnya. Ya, nah yang menarik itu ada statement dari Menko Marinvest Luhut Panjaitan bahwa peristiwa yang sekarang ini melonjaknya angka COVID ini dan kemudian numpuknya di rumah sakit termasuk Wisma Atlet itu karena kesalahan kita rame-rame. Itu satu, kesalahan kita rame-rame, jadi ya kita punya andil salah lah kata Pak Luhut. Tetapi yang kedua yang menarik itu adalah statement dia berkaitan dengan ini kesalahan para pemimpin. Saya supaya nggak salah, saya baca kalimatnya ini penting ini saya bacain bentar ya, Bung Rocky ya. Oke. Nah, ini kata dia begini. Dia mengajak semua para pemimpin itu melakukan perenungan. Kalau kita sebagai pemimpin ini tidak memberikan contoh, ini dampaknya seperti sekarang ini. Banyak korban yang tanpa kita sadari langsung ataupun tidak langsung akibat kelakuan. Nah, saya mesti ulangi, mesti highlight nih kata kelakuan kita sendiri. Kita sendiri itu dalam hal ini adalah karena konteksnya tadi pemimpin. Dahsyat sekali nih pernyataannya Pak Luhut. Siapa yang disindir ini? Kalau yang ngomong presiden, maka dia nyindir bawahannya pasti, karena dia pemimpin tertinggi itu. Tapi kalau yang ngomong Luhut, berarti dia menyasar pemimpin di atasnya, ya presiden. Kan logikanya begitu kan, ini logika aja ya. Bahwa Luhut memang menganggap bahwa usaha dia akhirnya tidak berhasil. Kan dulu dia yang jaminkan bahwa dalam 2 minggu apa segala macam 5 daerah khusus selesai itu. Tapi dia gagal gitu. Nah kalau dia gagal, dia mesti bilang begitu, bahwa kesalahan bersama. Betul, kesalahan bersama, ada yang tidak disiplin memang. Tetapi yang tidak disiplin lagi adalah pemerintah. Karena berkali-kali presiden terlihat ada dalam kerumunan tuh. Orang akan bilang, ya tapi kan presiden ada protokol kesehatan segala macam. Oh iya, tapi itu membuyarkan disiplin. Presiden ada di kerumunan, orang lain menganggap berarti aman-aman aja tuh. Itu memang tidak langsung. Tetapi psikologinya begitu kan, mengapa yang presiden bilang jangan mudik segala macam, dia ada di kerumunan, itu memang nggak diucapkan, tetapi itu modelingnya tuh, dan kita mesti anggap bahwa Pak Luhut kali ini betul-betul serius, karena di depan mata kita tadi itu Wisma Atlet penuh, kehabisan tempat tidur. Ini sekaligus menerangkan bahwa pemerintah Presiden Jokowi masih memamerkan, masih ada 200 proyek besar di infrastruktur yang ada di APBN kan, dan itu menelan biaya banyak. Jadi presiden masih ingin meneruskan ibu kota, bandara, apa namanya, jalan, masih ada 200 proyek yang direncanakan oleh pemerintah. Bayangkan misalnya ada 200 proyek dengan triliunan rupiah, membeli satu ranjang pun di Wisma Atlet nggak ada tuh, sehingga terpaksa kepala unit di Wisma Atlet bilang bahwa tunggu sampai besok kami siapin keranjang dulu. Jadi jangan terima dulu pasien. Karena ini kontrasnya tuh. Masa presiden nggak bisa berpikir secara ekstrapolasi bahwa akan ada penambahan kasus. Karena di India dari sebulan lalu udah bertambah kasusnya, Malaysia begitu. Masa nggak disiapin satu tambahan ranjang di Wisma Atlet itu? Ini artinya memang Pak Luhut betul bahwa pemimpin-pemimpin kita hanya berpikir tentang infrastruktur, tidak berpikir tentang kesehatan. Itu bisa direncanakan kok dari awal. Begitu tanda-tanda COVID India mulai berlangsung, maka mesti dianggap Indonesia harus nambah tenaga medis dan terutama ranjang-ranjang perawatan. Itu yang dulu dikritik bahwa di Cina udah mulai, Indonesia masih diam-diam. Sekarang terulang lagi tuh. India mulai, Indonesia tenang-tenang aja tuh. Itu poinnya tuh. Dan di luar India, itu kan tetangga kita. Malaysia juga serius melockdown dan ada rencana itu 7.200 TKI kita di sana itu akan dideportasi. Wah, ini bakal lebih seru lagi nih, Bung Rocky. Jadi deportasi artinya potensial membawa COVID lagi. Dan persiapannya kita sampai sekarang nggak jelas. Yang ada, yang kita lihat cuma presiden kumpulkan relawan
untuk persiapan pemilu 2024. Saya pikir itu relawan yang dikumpulkan untuk jadi satgas tambahan COVID mestinya kan. Karena ini otaknya kan kacau. Udah sampai 1 bulan ini informasi dunia mengatakan hati-hati Asia Tenggara karena pusat epideminya ada di India, sekarang mulai masuk bahkan ke Singapura, Malaysia tuh. Nah kita diam-diam aja, santai-santai aja. Sri Mulyani masih jalan-jalan di pasar itu dalam upaya untuk menerangkan bahwa aman, kalian nggak akan dipalakin tuh. Iya, tapi itu teknik untuk mengamankan dirinya tuh supaya nggak dibully tuh. Padahal sebetulnya kita tahu ini krisis habis-habisan. Dan hal yang sangat mudah tuh, ya udah berhenti aja proyek infrastruktur, langsung alihkan aja ke departemen-departemen yang ngurusin kesehatan. Nah, itu nggak mau dilakukan kan. Jadi sekali lagi perencanaan negara ini betul-betul buruk, dan Luhut akhirnya memberi kesaksian secara jujur bahwa ini salah kita semua. Tentu dia nggak akan bilang ini salah presiden, itu nggak mungkin kan keluar dari Luhut. Tapi sinyalnya jelas, salah kita semua, artinya di dalamnya ada bagian kesalahan negara, pemerintah yang pasti lebih besar, karena negara yang punya kapasitas untuk mengeluarkan kebijakan, itu soalnya kan. Ya, nah ini saya lihat memang situasinya sangat serius. Mengapa kemudian sampai orang seperti Pak Luhut membuat pengakuan semacam itu? Karena tokoh satunya lagi ya, ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sangat jarang bicara pun akhirnya sampai bicara nih, Bung Rocky. Saya bicara ini beliau, walaupun sebenarnya ini harusnya disampaikan beliau beberapa waktu yang lalu. Beliau minta agar testing dan tracing yang dilakukan untuk COVID ini mengikuti standar WHO. Ini statementnya, rasanya saya pernah dengar deh istilah ini. Ya memang pada akhirnya mesti begitu kan. Jadi tanpa diucapkan pun orang tahu. Masa pakai standar Semarang kan nggak bisa, atau macam-macam. Jadi atau standar Sentul. Ya, sekarang ada 2 standar nih, Sentul di Unhan atau di Semarang. Jadi Pak Wapres akhirnya berupaya untuk bicara hal yang dia tahu, tapi dia nggak tahu lagi mau ngomongin apa kan, pakai standar WHO. Nah, emangnya seluruh dunia pakai standar apa? Memang cuma itu satu-satunya kan. Jadi selama ini ada standar yang di luar itu ternyata. Kita mesti curigai itu kan, dibocorin oleh Pak Wapres tuh. Sementara ini kita nggak pakai standar WHO kok, memang enggak. Karena disuruh lockdown kita diem-diem aja. Sekarang akhirnya Malaysia lockdown, dengan konsekuensi kita harus bawa pulang tenaga kerja kita di situ kan. Jadi persiapan itu yang nggak dihasilkan. Nah, korban pertama sebetulnya dari ketidakbecusan pemerintah adalah Habib Rizik. Itulah korban pertama tuh, yang sebetulnya bisa dijadikan poin. Jadi orang sibuk mengadili Habib Rizik, lupa mempersiapkan hal-hal supaya yang sejenis Habib Rizik tidak perlu dikhawatirkan lagi tuh, karena udah ada persiapan, termasuk mempersiapkan Wisma Atlet. Jadi gampang sekali untuk melihat bahwa inkonsistensi itu ada di mana-mana di dalam kebijakan pemerintah terutama tuh. Oke, Bung Rocky, angka-angka COVID ini memang kalau kita lihat sangat serius, dan sebenarnya kita juga melihat kita melakukan bisnis secara as usual saja gitu. Dan kita kan kemarin baru juga baca Presiden Jokowi menyatakan bahwa Bali akan menjadi proyek percontohan pariwisata dunia gitu di tengah situasi COVID ini jadi kita banyak sekali menemukan paradok-paradok yang terjadi. Iya, itu seolah-olah nggak ada briefing di istana. Padahal Menteri Kesehatan itu udah bagus betul. Dia yang selalu kasih warning tuh. Tapi mungkin dia nggak mampu untuk terangkan pada Presiden Jokowi bahayanya tuh. Karena ini akibatnya sekolah-sekolah akan ditutup lagi yang baru mulai berlatih untuk tanpa distancing tuh. Jadi ini pertanda betul bahwa ya udah, apalagi yang mesti diminta supaya ini selesai. Ya percepat perubahan kekuasaan supaya diganti model berpikir kekuasaan tuh. Supaya berhentilah kekuasaan untuk pencitraan, masih mau bangun ibu kota, segala macam infrastruktur. Dan ini terutama berakibat nanti pada anak-anak sekolah kita tuh yang diombang-ambingkan oleh kebijakan tuh. Tiba-tiba ditutup lagi, tiba-tiba dia bosan lagi belajar di rumah tuh. Dan kurikulumnya itu aja tuh. Lain misalnya coba kalau Depdikbud ada kreativitas sendiri. Dia bikin aja sejarah COVID, sejarah pandemi dunia. Berapa ratus orang yang meninggal, apa akibatnya bagi perubahan politik, bagaimana relasi ekonomi berubah. Jadi mestinya ada pelajaran tambahan justru dari COVID. Ini yang diajarin hal yang sama-sama juga.
Sehingga anak-anak itu juga nggak ngerti ini COVID ini apa sebetulnya. Nggak ada penjelasan tentang genealogi dari COVID. Nggak ada penjelasan tentang akibat-akibat sosial dari COVID. Jadi pemerintah nggak punya persiapan apapun untuk membantu generasi kita mengerti apa itu COVID. Sementara pemerintah cuma 3M. Iya itu 3M itu soal teknis, tapi memberi penyadaran itu yang nggak mampu lah nih otak kepala negara dan kabinetnya tuh. Dia kayak otak usia kebijakan itu ya. Ya. Oke. Tadi kan kata Anda sekarang udah diubah, bukan 3M lagi, tapi jadi 3B. Saya kira itu berlaku juga sekarang untuk semua. Di sana betul 3B itu artinya bonyok, bangkrut, dan bego. Kira-kira begitu. Ya kalau Pak Luhut mau pakai bahasa yang biasa dia sebut, pasti dia mau sebutin itu sebagai orang Medan. Dan itu adalah kondisi realnya. Memang kita bangkrut, kita bonyok dalam kebijakan, dan kita bego karena betul bahwa pemimpin kita nggak kasih contoh kok. Jadi begonya di pemimpin. Nah tadi Anda menyinggung soal sekolah. Ini menarik, saya kira tadi gagasan yang menarik ketika ternyata masih saja polanya seperti kita sebut tadi bisnis as usual, nggak ada persoalan apa-apa. Padahal kita tahu ini serius sekali dampak COVID itu, terutama kalau kita lihat pada anak-anak ya, yang kita sebut sering lost generation ya, Bung Rocky. Satu, dari sisi pendidikan mereka itu betul-betul anak-anak ini nggak efektif. Kita sering sekali mendengar orang tua, terutama emak-emak yang ampun-ampun karena harus dia sendiri yang harus menangani anak-anaknya di sekolah, walaupun namanya sekolah online, kan beda banget. Yang kedua, dari sisi ekonomi keluarga ini kan sangat menurun, dan bagi anak-anak yang sedang baru tumbuh, saya kira itu akan ada stunting karena kekurangan gizi. Kan dua hal ini dampaknya dalam jangka panjang jangan dianggap main-main ya. Ini jauh lebih serius karena berkaitan dengan sumber daya manusia kita. Iya, itu yang udah kita proyeksikan dari kemarin itu, bahwa akibatnya pada stunting. Nah, karena itu mesti ada semacam upaya memberi kurikulum alternatif supaya anak-anak itu kendati dalam keadaan tertekan dan kesulitan ekonomi, dia masih bergairah untuk belajar. Kalau saya perhatikan beberapa teman itu, anak-anak udah nggak mau belajar karena nggak ada pelajaran yang menarik, gitu kan. Coba misalnya di seluruh situs di internet banyak betul pelajaran pendek, misalnya tentang Black Death, apa itu sih, sejarah pandemi itu. Jadi kan itu bisa kita minta hak ciptanya, kita terjemahkan untuk pelajaran kan. Sehingga anak-anak itu juga berinteraksi dengan isu yang sama, yaitu COVID. Bapak ibunya juga akhirnya paham, oh COVID itu dari 1600, itu menghasilkan perubahan politik, segala macam. Sehingga dapat diskusi, supaya dia terhalang ambisinya atau hobinya untuk keluar rumah kan, keluarga itu kan. Jadi mesti ada pelajaran di rumah yang memungkinkan orang fokus pada COVID. Ini pemerintah cuma mengandalkan kampanye 3M tuh, yang sebetulnya orang nggak baca lagi tuh. Begitu kampanye 3M, orang lihat iya yang fotonya pakai masker di baliho gede-gede, itu ada di kerumunan di NTT, di Surabaya, di mana segala macam. Jadi orang bingung gitu kan. Itu intinya sebetulnya tuh. Nggak ada evaluasi tentang efektivitas komunikasi pencegahan. Akibatnya apa? Akibatnya penyebaran COVID melampaui penyebaran vaksin itu. Vaksinnya diurus secara deret tambah, penyebarannya berlangsung secara eksponensial, secara deret ukur. Maka udah pasti kita bisa rumuskan lagi, vaksin akan tertinggal oleh kecepatan penyebaran. Jadi problemnya berulang terus itu kan. Saya kira kalau kembali lagi ke pernyataan dari Pak Luhut, kita menangkap dua hal ketika beliau bicara soal kelakuan para pejabat yang tidak bisa memberi contoh. Itu semacam kejengkelan yang luar biasa dari Pak Luhut. Yang kedua, ketika itu kesalahan rame-rame itu ada nada putus asa. Karena kalau udah rame-rame, ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya kira itu Pak Luhut dalam hal ini betul-betul miris. Saya bisa bayangkan rasa kecewa beliau gitu kan. Kan dia bagian utama dari proses pencegahan COVID ini kan. Nah, mestinya harus lebih jujur lah. Bukan lebih jujur, lebih langsung aja Pak Luhut bilang, saya ucapkan ini dan supaya didengar oleh Gubernur Jawa Timur. Kira-kira begitu, karena saya sebut nama itu. Karena Kofifa lakukan hal yang sama itu. Saya menyebutkan ini supaya didengar oleh Presiden Republik apa namanya itu Wakanda. Jadi supaya jelas gitu arahnya kan.
Jadi semakin kita kasih sinyal, nanti orang saling menduga siapa yang dimaksud oleh Pak Luhut tuh. Emang kita terkena, kita enggak tuh. Jadi harus ada yang lebih otentik diucapkan, lebih terarah diucapkan. Pejabat-pejabat daerah ini itu yang saya tunggu dari ucapan kedua Pak Luhut, lebih terang-terangan aja sebut orang supaya efek itu bisa kita tahu. Ya. Kalau nggak jadi rumor lagi kan, masa semua kita kena yang benar aja tuh. Oke, tapi saya kira gini, ini beliau sedang emosional. Besok-besok ketika beliau sudah mulai reda emosinya, beliau akan bilang bahwa itu saya ngomong itu contoh tadi, bukan di Indonesia, tapi di negeri Wakanda. Jadi pemimpin negeri Wakanda yang salah, bukan di Indonesia. Gitu. Ada bagian yang saya perhatikan tuh orang setiap hari mencerca Luhut Binsar Panjaitan soal relasi dia dengan TKA Cina itu kan. Tapi dalam hal ini dia benar. Dalam Cina dia salah pas itu karena apologetik terhadap tenaga kerja asing. Dalam soal ini dia tahu bahwa ada kesalahan kebijakan dan kesalahan itu ada pada penguasa terutama. Supaya nggak terlalu terarah pada diri sendiri, dia harus sebut ini kesalahan kita rame-rame itu. Ya tekniknya bisa begitu, tapi kita tahu poinnya. Jadi ya saya kasih simpati, bukan simpati lah, ya pujian lah buat kemauan Luhut untuk membuka diri. Semoga besok lebih tegas itu. Jadi jangan pakai Wakanda lagi itu, tapi langsung aja itu adanya di Republik Indonesia depan Monas, ada di istana itu. Oke, sekali ini kan kita memberikan semacam apresiasi kepada Pak Luhut dan kita ngaku ya Pak, kita salah deh ikut rame-rame gitu. Tapi biasanya kan kalau ada pemimpinnya, ya yang paling bertanggung jawab, yang paling salah itulah pemimpinnya gitu ya. Saya sih udah ngaku salah. Gitu. Pasti karena negara yang punya semua kapasitas untuk mengatur prosedur COVID ini kan. Jadi itu pasti negara yang salah, bukan rakyat. Dia yang punya kapasitas, kita nggak punya kapasitas. Ya. Memang ada akibatnya tuh. Semakin COVID menyebar, negara sebetulnya semakin arogan kan, karena dia bisa mengatur segala hal tuh. Tapi justru dengan kapasitas itu dia harus buktikan bahwa COVID-nya akan tertekan. Jangan justru dia manfaatin COVID untuk memungkinkan kelas atas dapat relaksasi, kelas bawah diperas dengan pajak. Kelas atas dimungkinkan untuk menikmati kekuasaan, kelas oposisi ditekan-tekan tuh atas alasan COVID. Jadi ini sebetulnya pesan kita pada para pejabat yang disebut oleh Pak Luhut tadi. Oke. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu dengan akal sehat, badan sehat, jiwa sehat. Sip.